Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1581-1585. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di bawah laut kekacauan, wanita itu mendongak dan melihat Qin Mu dan Permaisuri memanjat dengan cepat. Mereka semakin menjauh darinya dan secara bertahap memasuki jurang besar lubang pembuangan di alam semesta ke-16. Akhirnya saatnya untuk bebas, guru. Dia bergumam pelan, kamu bilang aku terlalu ekstrim dalam menangani berbagai hal dan menekanku di sini, tetapi kamu tidak menyangka bahwa si tua tujuh benar-benar akan melepaskanku pada akhirnya, kan? Hehehe, dia tertawa pelan, kamu sudah tua, dan aku bisa merasakan pembusukan hati daomu. Dengan keberadaan sepertimu, saat hati daomu menua, kamu tidak akan jauh dari kematian. Saat hati daomu mati, saat itulah kamu akan mati. Guru, aku akan menangis untukmu, dan aku juga akan tertawa untuk pelarianku. Kamu selalu mengatakan bahwa metodeku terlalu kejam, bahwa kamu begitu baik dan ingin menyelamatkan semua orang, tetapi kamu selalu gagal. Mungkin hanya orang sepertiku yang dapat melakukan apa yang tidak dapat kamu lakukan. Tatapannya mengikuti Qin Mu dan Permaisuri dari dekat. Lambat laun, mereka menghilang dalam kegelapan dan tak terlihat lagi. Bahkan jika si tua tujuh dan Dewi Lubang Pembuangan tidak dapat menyelamatkanku kali ini, aku masih punya cara lain untuk dilakukan. Dia terkekeh pelan. Kau tahu aku punya banyak cara. Kau juga mengatakan bahwa aku kejam dan tindakanku merusak keharmonisan langit dan bumi. Hehe, selama Dewi Lubang Pembuangan mengolah cermin lubang pembuanganku, apa salahnya bahkan jika aku tidak bisa melarikan diri? Wajahnya yang berada di bawah laut tampak sangat bahagia. Aku akan tetap hidup kembali. Kau tahu bahwa ketika Dewi Lubang Pembuangan terbangun, akulah yang terbangun. Di akar teratai kembar, Qin Mu dan Permaisuri memanjat dengan cepat. Seluruh sejarah alam semesta ke-16 berkelebat di sekitar mereka seperti lentera, dengan cepat menggambarkan sejarah alam semesta ke-16. Zaman ke-16 alam semesta telah ada dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada alam semesta lainnya. Pada saat kelahiran alam semesta ini, ada banyak praktisi Tao yang menyelinap, memeras massa dan energi alam semesta ini. Alam semesta ke-16 jauh lebih kecil dari yang dibayangkan Qin Mu dan Permaisuri. Kecepatan alam semesta menjadi ruang hidup juga jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dengan begitu banyak praktisi Tao yang menyelinap ke alam semesta, mereka perlu mengganti massa dan energi alam semesta ke-16 dengan penghancuran alam semesta ke-15. Dengan demikian, alam semesta ke-16 menjadi sangat kecil. Alam semesta yang begitu kecil mampu menampung begitu banyak praktisi Dao, yang menyebabkan ruang buruk menjadi sangat cepat. Pada akhirnya, hanya dalam 600 juta tahun, alam semesta ke-16 runtuh sepenuhnya dan semuanya menjadi kosong. 600 juta tahun, sudut mata Qin Mu berkedut. Alam semesta mereka adalah zaman ke-17, jadi mudah untuk mengatakan bahwa 6 miliar tahun telah berlalu di zaman ke-17, yang berarti 10 kali lipat umur zaman ke-16. Meski begitu, alam semesta saat ini masih dalam tahap menjadi ruang kehidupan dan belum mencapai tahap ini. Akan tetapi, dengan bertambahnya jumlah praktisi Dao di zaman ke-17, alam semesta tidak lagi tumbuh dan berkembang, sehingga seharusnya telah mencapai tahap ini. Jika para praktisi Tao prasejarah ini diizinkan masuk, alam semesta kita mungkin akan hancur total sebelum bisa berkembang sepenuhnya. Qin Mu berhenti memanjat dan berpikir keras. Kekasih, Permaisuri pun berhenti. Nyonya Yuan Mu merendahkan suaranya dan berseru, apa rencanamu? Tatapan mata Qin Mu berkedip, dan dia bertanya, kalian berdua, karena sudah memperoleh teknik cermin pamungkas, mengapa kalian tidak mengolahnya agar tidak menjadi gila? Permaisuri janda berkata dengan acuh tak acuh, yang muliamu harus tahu alasannya. Nyonya Yuan Mu tersenyum dan berkata, meskipun kita telah berjuang sepanjang hidup kita dan ingin saling menyingkirkan, kita tidak pernah memendam pikiran untuk saling menghancurkan. Lebih jauh lagi, setelah mengolah cermin reruntuhan yang kembali, adik perempuanku dan aku, si jalang kecil ini, tidak punya pilihan selain tunduk pada apa yang disebut Dewi Reruntuhan yang kembali. Hidup kita akan lebih buruk daripada kematian. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengolah. Permaisuri berkata, sebagai perbandingan, jalan reinkarnasi yang muliamu masih dianggap adil.
Jika Anda mengajarkan kami jalan reinkarnasi, kami masing-masing akan mengandalkan kemampuan kami sendiri. Apakah saya memurnikannya sampai mati atau dia memurnikan saya sampai mati, itu semua adalah hidup kita sendiri. Qin Mu tersenyum. Jadi karena kalian berdua tidak berniat menggunakan teknik cermin reruntuhan yang kembali, jangan ragu untuk mengajarkannya kepadaku. Aku akan mengajarkan kalian jalan reinkarnasi. Permaisuri dan Perdana Menteri merenung sejenak sebelum menyampaikan teknik cermin pamungkas yang telah mereka peroleh kepadanya. Kedua teknik ini berbeda. Qin Mu merapikan dirinya dan tercengang tak terlukiskan, dia merenungkannya dan berkata, aneh. Secara logika, teknik yang dia ajarkan kepada Perdana Menteri dan yang dia ajarkan kepada Permaisuri seharusnya adalah teknik yang sama. Ini karena meskipun kalian berdua terlihat seperti dua orang, kalian sebenarnya adalah dua pemikiran yang berbeda dari Dewi Tertinggi. Karena itu, satu teknik dapat diterapkan pada dua orang. Namun, dia terbagi menjadi dua tipe. Ini tidak masuk akal. Dia dengan hati-hati memeriksa cermin lubang pembuangan. Saat ini, pemahaman dan pengertiannya tentang jalan lubang pembuangan tidak kalah dengan Permaisuri dan Yuan Mu. Dalam beberapa aspek, dia bahkan lebih baik daripada mereka berdua. Oleh karena itu, dia juga mempelajari cermin lubang pembuangan Tuan Muda kedua dengan sangat cepat. Dia dapat memahami semua seluk-beluk di dalamnya secara menyeluruh. Semakin dia mencoba memahaminya, semakin dia mengerutkan kening, dan semakin dia merasa bahwa ada niat jahat yang tersembunyi di cermin pamungkas. Meskipun Qin Mu dan Permaisuri Yuan Mu adalah musuh, jelas bahwa kerusakan yang mereka timbulkan tidak lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang dialami Tuan Muda kedua Istana Miro. Lebih jauh lagi, dalam situasi saat ini, dia juga perlu bergandengan tangan dengan mereka berdua. Mungkin ada hantu di seni ilahi cermin ultimate ini. Qin Mu tiba-tiba berkata, kalian berdua lindungi aku akan mencoba cermin reruntuhan yang kembali. Dia memasuki mimpinya sendiri, dan Qin Mu kecil muncul satu demi satu dalam mimpinya. Maha-maha berdiskusi dengan penuh semangat. Permaisuri dan Perdana Menteri buru-buru melawan kekuatan jurang besar reruntuhan yang kembali untuk melindungi keselamatannya, dan mereka menatapnya dengan ekspresi gugup. Mereka adalah musuh yang tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati, tetapi mereka sama sekali tidak berniat menyakiti Qin Mu. Namun Qin Mu sama sekali tidak waspada terhadap mereka dan memasuki mimpi tepat di depan mereka, meminta mereka untuk melindunginya. Jika mereka ingin membunuh Qin Mu sekarang, bisa dikatakan mudah, tetapi mereka tidak dapat melakukannya pada kesempatan yang baik ini. Sebaliknya, mereka tidak punya pilihan selain melindungi Qin Mu. Dalam mimpi itu, banyak jalan yang dikultivasikan Qin Mu adalah jalan kembalinya reruntuhan. Jalan yang dikultivasikan Qin Mu secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis. Salah satunya adalah jalan kehancuran yang mengolah kembalinya reruntuhan, mirip dengan Nyonya Yuan Mu. Jenis pertama adalah jalan penciptaan yang mengolah kembalinya reruntuhan, mirip dengan Janda Permaisuri. Jenis terakhir mengolah jalan reinkarnasi yang telah dipahami Qin Mu. Setelah sekian lama, Permaisuri Janda dan Nyonya Yuan Mu hampir tidak dapat menahan kekuatan jurang besar reruntuhan yang kembali, dan perubahan yang tiba-tiba pun terjadi. Dalam mimpi itu, Qin Mu yang mungil menyatu dan menjadi Qin Mu yang berwajah dua. Bentuk mereka aneh, dan bentuknya hampir sama dengan kondisi Permaisuri saat ini. Permaisuri dan Yuan Mu mendecak lidah karena heran. Sisa Qin Mu kecil menjalankan jalur reinkarnasi untuk melindungi Qin Mu kecil yang telah menyatu menjadi satu. Mereka melihat Qin Mu kecil mengeksekusi teknik cermin pamungkas, dan cermin-cermin cemerlang yang berbentuk seperti jurang besar melayang di depan orang-orang kecil itu. Inilah cermin pamungkas yang telah disempurnakan menurut teknik cermin pamungkas. Dalam mimpi, Qin Mu kecil ini menatap cermin. Saat tatapan mereka tertuju pada cermin, mereka tidak bisa bergerak lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang tak tertandingi keindahannya di cermin yang menarik perhatian mereka. Pada saat itu, cermin itu tiba-tiba bersinar terang, dan sinar cahaya aneh melesat keluar dan menyinari mata Qin Mu yang mungil itu. Permaisuri Janda dan Nyonya Yuan Mu menyaksikan kejadian ini dengan mata tak berkedip. Mereka melihat bahwa struktur tubuh Qin Mu yang mungil itu sebenarnya sudah mulai berubah. Mereka awalnya adalah laki-laki, tetapi kulit mereka berangsur-angsur memutih. Dada mereka membuncit, dan jakun mereka mundur, pinggangnya tipis dan lembut. Hanya dalam waktu singkat, Qin Mu kecil ini benar-benar berubah menjadi wanita. Tidak hanya itu, penampilan mereka juga berubah. Mereka telah menjadi persis sama dengan Tuan Muda kedua Istana Miluo di bawah laut kekacauan. Ibu Suri dan Nyonya Yuan Mu merasa bulu kuduk mereka berdiri. Para wanita itu tampaknya merasakan ada yang tidak beres dan segera mencoba melarikan diri dari mimpi Qin Mu. Pada saat itu,
Kinmu kecil yang tersisa yang mengolah jalur reinkarnasi muncul dengan seni ilahi reinkarnasinya, mengunci para wanita itu di tempatnya. Para wanita itu tiba-tiba menoleh serentak dan menatap Kinmu yang sedang tertidur lelap. Mereka berkata serentak, "Si tua tujuh, kamu ahli dalam segala hal, tetapi kamu terlalu ingin tahu." Dalam sekejap mata, para wanita itu kembali ke keadaan semula ketika mereka melihat ke cermin. Tak satu pun dari mereka mampu melarikan diri dari mimpi Kinmu. Lapisan demi lapisan mimpi hancur, dan semua Kinmu kecil lenyap. Kinmu terbangun dari mimpinya. "Jangan berteriak, kamu belum mati." Nyonya Yuanmu menjerit. "Jika kita mengolah cermin reruntuhan yang kembali, maka kita mati." Nyonya Yuanmu masih belum bisa menenangkan dirinya. Lagi pula, wanita itu ada di laut kekacauan di bawah. Jika kita turun, kita akan mati. Yang lebih penting, ketika dia melawan rantai Dao, dia mengambil teratai kembar sebagai senjata. Kita pasti mati. Permaisuri janda merasa gugup dan tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Dia bergumam, "Keingintahuan membunuh rusa Roe yang konyol itu, yang muliamu, kamu terlalu penasaran." Ombak yang mengamuk membumbung di laut kekacauan di bawah, dan teratai kembar itu bergetar hebat. Jelas, wanita itu telah menimbulkan badai dan merusak segel rantai Dao. Teratai kembar itu ditarik ke bawah oleh kekuatan yang sangat besar. Jelaslah bahwa wanita itu mencoba menariknya ke bawah dan menyeretnya kembali ke laut kekacauan. Kinmu tiba-tiba berteriak, "Teruslah memanjat." Permaisuri dan Perdana Menteri segera bergandengan tangan dan segera memanjat. Namun, metode wanita itu sangat hebat dan jauh lebih kuat daripada gabungan mereka. Bahkan jika mereka memanjat dengan sekuat tenaga, teratai kembar itu tetap membawa mereka semakin dekat ke permukaan laut. Kinmu mengungkap tujuan sebenarnya dan membuatnya sangat marah. Sebaiknya dia berhenti berpura-pura sopan kepada mereka dan langsung membunuh mereka. Permaisuri dan Yuanmu tidak dapat menahannya lagi dan melompat menjauh dari teratai kembar itu. Kinmu menggertakkan giginya dan melompat menjauh juga. Ketiganya bergegas melawan gravitasi lubang pembuangan yang sangat besar itu. Akan tetapi, gravitasi lubang pembuangan itu semakin kuat dan kuat, mengunci mereka bertiga di tempatnya dan membuat mereka sulit bergerak maju. Di bawah mereka, cahaya putih menari-nari. Itu adalah rambut putih tuan muda kedua dan semakin dekat ke mereka. Kinmu berteriak keras dan mengerahkan seluruh kultivasinya untuk mengeksekusi rantai jalur yang ditinggalkan oleh Tuan Istana Miluo. Kekuatan rantai jalur itu meledak dan mengunci tuan muda kedua. Cahaya putih melintas dan menembus dada Kinmu, menusuknya. Kinmu berlumuran darah saat Permaisuri dan Perdana Menteri menerkam dan menggunakan seni ilahi mereka untuk secara paksa memblokir rambut putih itu, memotongnya menjadi dua dan menyelamatkan Kinmu. Darah menetes dari sudut mulut Kinmu saat ia dengan paksa menekan luka-lukanya. Ia mengerahkan kultivasinya untuk mengeksekusi rantai jalur lainnya dan bertarung dengan wanita itu sampai mati. Namun, kemampuan wanita itu terlalu tirani. Bahkan jika dia bisa menggunakan sebagian kekuatan rantai Dao, dia tidak akan bisa sepenuhnya menekannya. Lebih banyak rambut putih muncul. Permaisuri dan Perdana Menteri tahu bahwa jika Kinmu kalah, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan si rambut putih. Di bawah, wanita itu menarik kembali teratai kembar dan melambaikannya untuk melawan tekanan rantai Dao. Dia mengeluarkan siulan tajam yang mengguncang mereka bertiga hingga kepala mereka pusing. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. "Saya khawatir saya tidak akan dapat melarikan diri kali ini." Pikiran Kinmu menjadi kacau saat dia berpikir dalam hati. Tiba-tiba, gelombang pasang surut itu meletus dan mengangkat tubuh mereka, melesat ke angkasa di atas gelombang pasang surut itu. Ketiganya terkejut sekaligus senang. Saat ini, gelombang pasang surut telah meletus dan dapat dikatakan telah menyelamatkan nyawa mereka. Tubuh mereka menjadi semakin cepat dalam arus pasang surut dan segera mengibaskan rambut putih wanita itu. "Hahaha, orang yang beruntung tentu akan mendapatkan kehendak surga." Nyonya Yuanmu tertawa gembira. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, 600 juta tahun waktu di alam semesta ini dengan cepat lenyap dalam gelombang reruntuhan yang kembali. Mereka mengangkat kepala untuk melihat dan menyaksikan kehancuran besar alam semesta ke-16, di mana energi mengerikan yang tak berujung berkumpul, melonjak menuju jurang besar reruntuhan yang kembali. Hanya dalam sekejap, mereka merasakan kekuatan kehancuran besar, dan dao besar mereka mulai hancur dengan cepat. Ketiganya sangat ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri. Kinmu mengulurkan tangannya dan meraih rantai dao. Dia kemudian mengayunkannya dengan kuat, dan rantai dao itu mengikat tubuh permaisuri. Pasang surut menderu, dan rantai dao terentang lurus, mencekik sang permaisuri hingga mati.
Permaisuri dan Perdana Menteri berbagi tubuh yang sama, tetapi mereka terikat erat oleh rantai Dao. Kekuatan pasang surut yang kuat datang darinya dan hampir membelah tubuh mereka menjadi dua. Namun, mereka berdua tahu bahwa Qin Mu sedang menyelamatkan mereka. Jika rantai Dao tidak mengikat mereka, mereka pasti akan tersapu ke dalam kiamat alam semesta ke-16 dan berubah menjadi abu. Gelombang pasang itu semakin kuat dan mencabik-cabik tubuh mereka. Baik Qin Mu maupun Permaisuri, tubuh mereka mulai terkoyak. Mereka bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat di dunia. Hanya ada segelintir orang di seluruh alam semesta yang bisa menjadi lawan mereka, tetapi bahkan eksistensi sekuat itu akan merasa sulit untuk melawan kekuatan ini. Tali merah. Nyonya Yuanmu tiba-tiba berteriak keras, cepat lihat ke atas. Tali merah. Permaisuri dan Qin Mu tercengang. Mereka menoleh dengan susah payah dan mendongak. Benar saja, mereka melihat beberapa tali merah diikatkan di ujung rantai Dao. Tali merah itu sangat ramping dan tampak biasa saja. Namun, mereka diikat dengan rantai Dao, menahan robeknya eksistensi yang kuat seperti Tuan Muda kedua Istana Mikrov dan menahan pasang surut dan gravitasi jurang besar lubang pembuangan. Mereka bahkan telah bertahan dari malapetaka besar alam semesta ke-16. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa sekeliling tali merah itu tampak tenang dan tanpa bahaya. Seolah-olah kekuatan penghancur alam semesta dan lubang pembuangan telah ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Pasang surut yang disebabkan oleh kehancuran alam semesta terlalu kuat. Permaisuri berteriak sekuat tenaga dan berteriak pada Qin Mu di bawah, kita tidak akan bisa bertahan lama di tengah gelombang ini. Kita harus pergi ke tali merah agar aman. Qin Mu segera menggerakkan tubuhnya dengan susah payah dan bergerak ke arah mereka. Tubuh jasmani dan roh primordialnya terkoyak oleh gelombang pasang yang mengerikan, dan seni ilahi yang tidak mudah tidak lagi efektif dalam gelombang pasang itu. Gelombang pasang itu terlalu ganas, dan setelah tubuh jasmaninya hancur, daging dan darahnya segera tersapu oleh gelombang pasang itu, bahkan jika dia mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah, dia tidak akan dapat mengambil kembali daging dan darah yang telah hilang. Terlebih lagi, pasang surut telah merobek tubuh jasmaninya, dan daging dan darahnya telah diubah menjadi energi murni oleh kekuatan pasang surut. Jika itu adalah energi berkualitas milik Ling Tianzun, tidak akan mudah baginya untuk menjaga tubuh jasmaninya tetap utuh. Namun, sebelum Ling Tianzun dapat memberikan energi berkualitas yang telah dipahaminya selama 40.000 tahun kepada Qin Mu, dia telah ditangkap oleh hamparan luas milik Ling Tianzun. Pada saat itu, Qin Mu hanya bisa mengeksekusi seni penciptaan ilahi dan menggunakan jalur penciptaan untuk memungkinkan tubuh jasmani dan roh primordialnya yang rusak menyembuhkan diri sendiri. Jalan penciptaannya sangat kuat, tetapi seni penciptaan ilahi menghabiskan kekuatan sihir dan kultivasinya. Cepat atau lambat, gelombang pasang akan menghancurkan semua kultivasinya dan merenggut nyawanya. Dia masih bisa mengeksekusi seni reinkarnasi ilahi, tetapi dia tidak akan mampu bertahan lama. Jurang besar yang runtuh merupakan salah satu tempat berbahaya yang dapat membunuhnya. Akhirnya, Qin Mu datang ke sisi Permaisuri bersaudara dan mengguncang rantai Dao dengan susah payah. Tubuh Permaisuri segera terlepas dan tersapu oleh gelombang, melesat ke atas. Qin Mu mengulurkan tangannya, dan sang Permaisuri segera meraih tangannya. Dengan goyangan ringan, dia bergerak mendekati rantai Dao dan mengaitkan kaki gioknya ke sana. Mereka memanjat sepanjang rantai Dao dan menyaksikan tubuh jasmani dan roh primordial mereka tersapu oleh gelombang hingga hancur. Intensitas pasang surutnya lebih dari 100 kali lebih kuat daripada pasang surut di jurang besar reruntuhan yang kembali di alam semesta mereka. Qin Mu tidak dapat menghalanginya, dan begitu pula sang Permaisuri. Untungnya, kultivasi mereka sangat kuat, sehingga mereka masih dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Mereka bagaikan dua ekor semut kecil di rantai jalan setapak, memanjat dengan susah payah. Tiba-tiba, mereka merasakan sakit yang menusuk di hati mereka. Ketika mereka menundukkan kepala, mereka melihat sehelai rambut putih menembus dada mereka. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat bahwa rambut putih itu sebenarnya melilit rantai jalan setapak dan tumbuh ke atas. Anehnya, itu adalah rambut putih Tuan Muda kedua Istana Mikrov. Qin Mu mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan kaki sang Permaisuri, lalu meremasnya kuat-kuat. Di belakang kepala Permaisuri, wajah Nyonya Yuanmu terlihat. Dia menunduk dan segera melihat bahwa situasi Qin Mu tidak baik. Kaki wanita itu dikaitkan ke rantai Dao dan dia tergantung terbalik untuk memotong rambut putihnya. Dia kemudian menggendong Qin Mu dan mengirimnya ke atasnya. Kemampuannya semakin kuat dan dia dapat menahan serangan rambut putih Tuan Muda kedua dari belakang. Keduanya terus memanjat. Tiba-tiba, helaian rambut putih mengunci kaki Permaisuri dan Nyonya Yuanmu segera mencengkeram kaki celana Qin Mu.
Kinmu berbalik untuk melihat ke bawah dan melihat situasi sang permaisuri, jadi dia perlahan mundur. Dia berbaring di punggung permaisuri dan mengeluarkan pedang malapetaka. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan malapetaka, dan cahaya pedang menebas rambut putih itu, memotongnya menjadi dua. Nyonya Yuanmu menatapnya dengan kesal, sementara tubuh permaisuri menegang. Dia jelas sangat gugup dan tidak nyaman. Kinmu memanjat dengan seluruh kekuatannya dan meninggalkan tubuh permaisuri. Mereka saling membantu di sepanjang jalan dan setelah waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya sampai di tali merah. Total ada 6 tali merah yang diikatkan pada 6 rantai jalan. Tali-tali itu saling bertautan dan diikat, membentuk tanda aneh. Mereka memanjat tali merah. Tempat di mana tali merah membentuk tanda itu tenang. Tempat itu tidak besar dan hanya memiliki radius 10 meter. Sementara itu, pasang surut di tempat lain terus-menerus bergelora dengan dahsyatnya. Di atas kepala mereka ada malapetaka yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta. Seolah-olah malapetaka itu dapat menimpa kapan saja, dan itu menggetarkan jiwa. Kinmu berbaring di atas tali merah dan terengah-engah. Dia telah beristirahat cukup lama, tetapi dia masih belum pulih. Para suster permaisuri juga tidak dapat bergerak, dan di kedua sisi tubuh mereka terengah-engah. Rambut putih itu mengikuti mereka ke tali merah. Ketika mereka menyentuhnya, mereka tiba-tiba gemetar seperti tersengat listrik dan jatuh. Kinmu memutar matanya lemah dan baru rileks saat melihat pemandangan ini. Setelah beberapa lama, dia berdiri dengan gemetar dan menginjak tali merah itu. Dia sampai di tengah-tengah simpul tali merah itu dan mengamati simpul aneh itu dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, sang permaisuri berkata dengan dingin, "Yang muliamu, jika kamu berani mencoba melepaskan ikatan ini, istana ini akan segera menelanmu hidup-hidup." Tubuh Kinmu menegang saat dia merasakan niat membunuh yang datang dari belakangnya. Bukan hanya permaisuri yang memiliki niat membunuh. Niat membunuh Nyonya Yuanmu bahkan lebih kuat dari permaisuri. Aku tidak akan melepaskan ikatan itu. Kinmu berbalik dan berkata sambil tersenyum, aku hanya melihat simpul ini. Bentuk simpul ini membuatku punya perasaan. Kekasih, perasaan apa? Nyonya Yuanmu melihat simpul itu dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa simpul itu sangat rumit, seolah-olah ada beberapa prinsip aneh dan mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Hanya saja dia tidak dapat memahaminya. Kinmu menjelaskan dengan sabar, lihatlah bentuk simpul ini, apakah mirip dengan tanda dao yang muncul dari rantai dao? Permaisuri dan Yuanmu memperhatikan simpul itu dengan saksama dan mengamati rantai dao lagi sebelum menggelengkan kepala. Yuanmu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa persamaannya? Kinmu tersenyum, rune di dalamnya semuanya sangat mirip. Saya merasa simpul ini sebenarnya bukan simpul, melainkan segel yang ditinggalkan oleh Tuan Istana Miluo. Itu hanya ditampilkan dalam bentuk simpul. Dengan kata lain, 5 di antaranya mewakili 5 jarinya. Simpul ini dan rantai dao setara dengan dia menggunakan tangannya untuk menekan Tuan Muda kedua Istana Miluo di bawah telapak tangannya. Dia berjalan naik turun di atas tali merah, katanya, rantai dao ini menembus wajah Tuan Muda kedua. Dengan kata lain, ketika Tuan Istana Miluo menekannya, telapak tangannya menekan wajahnya, memaksanya untuk menggunakan kekuatan terakhir untuk menekannya. Tidak heran Tuan Muda kedua tidak bisa melarikan diri. Dia tidak dapat menahan diri untuk memuji, meskipun penguasa Istana Miluo tidak ada di sini, telapak tangannya berubah menjadi tali merah dan rantai dao, tinggal di sini selamanya. Kekuatan ilahinya benar-benar tak terbatas dan tak terduga. Nyonya Yuanmu semakin penasaran dan tersenyum. Kamu mengatakan bahwa tali merah itu adalah 5 jari Tuan Istana Miluo, tetapi ada tali merah ke-6 di sini. Lalu untuk apa tali merah tambahan ini? Tali merah ini mungkin adalah kunci untuk membuka segelnya. Kinmu memeriksanya dengan saksama dan menghitung dengan hatinya sejenak sebelum sampai di sisi tali merah. Tali merah ini seperti gesper hidup dari seni ilahi ini. Selama kamu menarik tali merah ini, kamu akan dapat membuka segelnya. Tiba-tiba, 2 telapak tangan mencengkeram bagian belakang lehernya. Yang mengejutkan adalah Permaisuri dan Yuan Mukiki yang mengulurkan tangan untuk mencengkeram lehernya agar dia tidak memutuskan tali merah itu. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua tidak perlu gugup. Aku tidak begitu penasaran. Sang permaisuri menggertakkan giginya. Jika kau berani bergerak, kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Kinmu dengan lembut menyingkirkan tangan mereka. Mungkin ada kemungkinan lain untuk tali merah ini, yaitu selama aku menariknya terpisah, kekuatan telapak tangan penguasa Istana Miluo akan sepenuhnya dilepaskan, meledak dari langit dan membunuh Tuan Muda kedua. Namun, apakah tali merah ini akan membunuh gesper Tuan Muda kedua atau melepaskan gespernya? Nyonya Yuanmu segera berkata,
Tidak masalah apakah kamu ingin membunuhnya atau melepaskannya, kamu harus menjauh dari tali ini. Qin Mu tersenyum dan melangkah menjauh 2 langkah. Wajah permaisuri dan Nyonya Yuan Mu terfokus pada satu wajah dan menatapnya tanpa berkedip. Sang permaisuri berkata dengan acuh tak acuh, kami lolos dari kematian dan datang ke sini. Kekuatan Tuan Muda kedua tidak dapat menyentuh tempat ini. Kalau begitu, bukankah seharusnya Yang Muliamu mengajarkan kita jalan reinkarnasi? Nyonya Yuan Mu tersenyum dan berkata, kami juga telah mengajarkanmu cermin reruntuhan yang kau inginkan. Sekarang saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Selama kita menyelesaikan kekurangan kita sendiri dan menjadi Dewi Reruntuhan yang sebenarnya, kita mungkin bisa bergandengan tangan denganmu untuk membunuh dan memblokir serangan Tuan Muda kedua untuk melarikan diri. Qin Mu tidak menghiraukan perkataannya dan tatapannya masih tertuju pada tali merah ke-6, menampakkan ekspresi merenung. Permaisuri sangat marah dan berkata dengan dingin, mungkinkah Yang Mulia Surgawimu tidak ingin mengajari kita? Qin Mu melambaikan tangannya dan berjalan menuju simpul itu sambil bergumam, tunggu sebentar, simpul ini agak mirip dengan struktur rune kekacauan primordial. Izinkan aku mempelajarinya sebentar. Permaisuri sangat marah dan hendak bergerak ketika Yuan Mu mengangkat tangannya yang lain untuk menangkis serangannya, kau tidak bisa melakukan apapun dengan membunuhnya. Jika dia mati, kita hanya bisa terus berjuang seumur hidup. Selain itu, kita akan terjebak di tempat sempit ini untuk berjuang seumur hidup. Qin Mu melihat simpul itu dan tiba-tiba energi vitalnya berubah menjadi rune yang berterbangan. Dia mencoba mengikat simpul itu, tetapi dia gagal berkali-kali. Setelah sekian lama, sang permaisuri tidak dapat menahannya lagi dan terbatuk. Yang Muliamu, setelah Anda mengajarkan kami jalan reinkarnasi, Anda akan punya banyak waktu. Qin Mu terbangun dan kesadaran ilahinya berfluktuasi. Dia mengirimkan jalur reinkarnasi yang telah dipahaminya ke dalam kesadaran mereka dan menundukkan kepalanya untuk terus mempelajarinya. Nyonya Yuan Mu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu tidak membaca kitab suci? Bukankah kamu menggunakannya untuk mengajarkan jalan reinkarnasi? Qin Mu memutar matanya dan berjongkok di samping simpul itu untuk melanjutkan mempelajarinya. Yuan Mu sangat marah dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tersenyum lagi dan berkata, telur jahat ini penuh dengan ide-ide buruk. Permaisuri tersenyum dan berkata, Yang Muliamu secara alami penuh dengan ide-ide buruk. Mungkin ada jebakan yang tersembunyi dalam seni reinkarnasi ilahi yang telah ia berikan kepada kita, jadi kita harus waspada terhadapnya. Yuan Mu mengangguk berulang kali, katanya, karena itu, kita harus lebih berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkapnya tanpa menyadarinya. Bagaimana dengan ini? Setelah kita para saudari memahaminya, jangan berkultivasi untuk saat ini. Mari kita bicara satu sama lain dan saling memverifikasi untuk melihat apakah ada perangkap. Benar sekali, kata permaisuri berulang kali. Kedua gadis itu segera memahami jalan reinkarnasi. Terlepas dari apakah ada jebakan atau tidak, mereka mulai berkultivasi sendiri, mencoba untuk memurnikan dan membunuh satu sama lain sebelum satu sama lain. Qin Mu berusaha sekuat tenaga untuk menyimpulkan kedalaman simpul tali merah. Simpul tali merah jauh lebih rumit daripada penanda jalan Istana Miluo. Penanda jalan Istana Miluo menggunakan penanda jalan sedangkan simpul tali merah menggunakan rantai jalan yang terbentuk dari penanda jalan. Rantai jalur itu jauh lebih rumit daripada penanda jalur, dan bahkan ada lebih banyak perubahan, membuatnya makin sulit baginya untuk menyimpulkan. Jika aku dapat menggunakan segel master Istana Miluo ini, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada kekuatan satu jari kekacauan primordial. Ketika Qin Mu memahami tanda-tanda jalan Istana Miluo, dia tidak mampu memahami perubahannya, jadi dia hanya memahami satu jari kekacauan primordial. Namun, kekuatan satu jari kekacauan primordial juga jauh lebih kuat daripada seni ilahi para bangsawan surgawi. Kekuatannya dapat dikatakan sebagai seni ilahi nomor 1 di bawah praktisi Dao, dan bahkan merupakan ancaman bagi praktisi Dao. Jika dia dapat memahami simpul tali merah, maka teknik segel ini akan menjadi aset besar lainnya. Jika pendeta surgawi Ling mengajarkan saya kedalaman pola Dao yang telah ia pahami selama bertahun-tahun, mungkin akan jauh lebih mudah. Sayangnya, dia merasa sedikit menyesal. Setelah 40.000 tahun, dia telah menunggu Ling Tianzun, tetapi dia tidak dapat berkomunikasi dengan Ling Tianzun sebelum dia ditangkap dan ditekan oleh Hao Tian Tianzun. Bagaimanapun juga, simpul tali merah adalah segel kuat yang dapat menekan Tuan Muda kedua Istana Miluo, jadi mustahil untuk menyimpulkannya dalam waktu singkat. Tidak diketahui kapan pertempuran antara permaisuri dan Perdana Menteri akan berakhir, jadi dia harus terlebih dahulu dapat menggunakan simpul tali merah. Ini terlalu sulit. Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Mu menghela napas dan berbaring di atas tali merah.
Dia bergoyang maju mundur sambil menatap malapetaka kehancuran besar yang terus melandanya dengan mata tak bernyawa. Kesulitan simpul tali merah itu berada di luar imajinasinya. Rantai dao yang membentuk tali merah terus berubah, dan ada banyak tanda dao di setiap rantai. Tanda dao ini terus berubah tanpa henti setiap saat. Dan di dalam tanda-tanda dao tersebut, ada banyak sekali perubahan rune dao agung. Hanya perubahan 5 rune tertinggi saja sudah cukup baginya untuk menghabiskan seluruh hidupnya mempelajarinya dengan kebijaksanaannya. Perubahan ini menghasilkan asal mula tanda dao, yaitu rune kekacauan primordial. Dari rune kekacauan primordial ini, ia berevolusi menjadi 5 yang tertinggi, serta perubahan semua dao besar di dunia. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan lebih sulit untuk dipelajari. Dengan perubahan yang tak ada habisnya, sulit baginya untuk memahami semua perubahan dalam tanda dao, apalagi rantai dao. Setelah beberapa saat, Kinmu duduk dan tampaknya telah menyalakan kembali kepercayaan dirinya. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka, dan dia terus mempelajari simpul tali merah dengan penuh minat. Setelah waktu yang tidak diketahui, kepercayaan dirinya yang telah ia peroleh kembali terhapus sekali lagi. Ia menyeka air matanya sambil bergumam, tidak mungkin untuk mempelajari ini. Ia menangis sebentar dan jarang sekali ia merasa bosan dengan simpul tali merah itu. Ia tampak seolah-olah hidup dan matinya berada di tangan takdir. Semuanya dilakukan oleh manusia. Dia duduk tegak sekali lagi, matanya cerah dan penuh semangat. Tuan Istana Miluo adalah manusia, begitu juga aku. Dia telah menciptakan rune kekacauan primordial, mengembangkan pola dao Istana Miluo, dan menciptakan simpul tali merah. Dia telah menciptakannya dari ketiadaan, jadi orang bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Jika aku mempelajari keterampilan daunnya, itu akan jauh lebih mudah daripada jika dia menciptakan keterampilan daunnya. Apakah aku masih bisa mempelajarinya? Ia membangkitkan semangatnya dan terus mempelajarinya. Ia mencoba menggunakan ki vitalnya untuk mengembangkan perubahan berbagai pola dao dalam upaya membentuk tali merah. Namun, kepercayaannya sekali lagi luntur. Penampilan Kinmu tampak lesu dan matanya cekung. Wajahnya juga menjadi jauh lebih kurus dan matanya kosong. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Dia berjongkok di samping simpul tali merah dan mata vertikal di antara alisnya berkedip dengan cahaya aneh saat dia menatap tali merah ke-6. Tangan kanannya gemetar saat dia mengulurkan tangan ke depan seolah-olah dia ingin menarik tali merah itu. Terlalu sulit, mustahil untuk mempelajarinya, mustahil untuk memahaminya. Dia bergumam dan berkata dengan suara rendah, "Hehe, asal aku yang menariknya, tidak akan ada masalah sulit seperti ini, tarik saja, semuanya akan bebas, tarik saja." Dia terbangun lagi dan buru-buru menepis tangan kanannya. "Hahaha, tidak ada yang sulit di dunia ini. Aku takut jika aku mau memanjatnya, aku pasti bisa menyelesaikan masalah sulit ini. Aku adalah tubuh penguasa yang tak tertandingi." Waktu terus berlalu, hari demi hari. Di dalam tubuh permaisuri, kesadaran permaisuri dan Yuanmu memahami jalan reinkarnasi dan segera mulai berkultivasi. Kedua wanita itu memiliki kecerdasan yang tak tertandingi. Jalan reinkarnasi Kinmu telah menggabungkan terlalu banyak jalan, keterampilan, dan seni ilahi, tetapi yang paling penting adalah jalan hidup dan mati di lubang pembuangan, yang memberi mereka terobosan. Kedua wanita itu memahami jalan reinkarnasi hampir bersamaan dan segera melaksanakannya. Seketika, waktu dan ruang reinkarnasi muncul di benak kedua wanita itu seperti roda yang berputar. Pikiran mereka segera jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Ketika mereka terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di rahim seorang wanita hamil, menjadi 2 bayi dalam rahim, yang menunggu untuk melahirkan. Yuanmu segera meraih tali pusar itu dengan tangan kecilnya dan melilitkannya di leher sang permaisuri beberapa kali. Sang permaisuri melawan, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Yuanmu menamparnya dengan keras. Setelah menunggu kelahiran, sang permaisuri sudah tidak bernapas lagi. Begitu Yuanmu lahir, dia tidak hanya tidak menangis, dia bahkan tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Waktu terus berlalu dalam siklus reinkarnasi. Tak lama kemudian, Yuanmu kecil tumbuh menjadi 6 atau 7 tahun. Ia sedingin es dan imut. Keluarganya sangat memanjakannya, kecuali bahwa mereka tidak mengizinkannya untuk bercermin. Pada hari ini, pembantunya ceroboh. Yuanmu kecil menemukan cermin dan berdiri di depan cermin untuk berdandan. Tiba-tiba, tahi lalat di antara alisnya di cermin berubah menjadi merah. P*L**eng. Teriak diriku yang ada di cermin itu padanya. Yuanmu kecil berteriak. Tiba-tiba, kemampuan ilahi reinkarnasi diaktifkan lagi dan menariknya ke dalam cermin.
Cermin terang itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting dan berguling selama 2 putaran. Di cermin, roda cahaya besar berputar. Kedua wanita itu bertarung dan berjuang satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka jatuh. Ketika kedua wanita itu bangun, mereka telah menjadi 2 anak ayam di dalam sarang. Mereka menangis dan menunggu untuk diberi makan. Mereka membuka paruh mereka dan menunggu induk burung memberi mereka makan. Kedua anak burung itu langsung saling mengenali dan mulai berkelahi di dalam sarang. Mereka baru tenang setelah dipatuk 2 kali oleh induk burung. Saat induk burung memberi mereka makan lagi, sang permaisuri memanfaatkan tubuhnya yang kuat untuk menyambar makanan dari paruh burung itu. Ia tidak menyisakan sedikit pun untuk Yuanmu. Yuanmu mencoba menyambarnya, tetapi ia menendangnya ke samping dengan cakar burungnya. Beberapa hari kemudian, anak-anak ayam yang telah diubah Yuanmu menjadi sangat lapar hingga mereka tidak memiliki kekuatan lagi. Mereka didorong keluar dari sarang oleh sang ratu, yang sangat gembira. Mereka jatuh di bawah pohon dan mati di tempat. Jiji. Sang permaisuri berdiri di tepi sarang dengan senyum cerah di wajahnya. Sang ratu sendirian di sarang, menikmati cacing-cacing itu. Ia baru saja memakan seekor cacing hari itu ketika tiba-tiba ia merasakan gatal di lehernya. Kemudian, kepala burung lain tumbuh dari lehernya. Kedua kepala burung itu saling merapat dan mematuk. Mereka saling memukul hingga kepala mereka berdarah. Kemudian, mereka tiba-tiba kehilangan pijakan dan jatuh dari sarang. Kedua kepala burung itu menangis dan jatuh ke dalam sinar cahaya reinkarnasi. Pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi 2 binatang raksasa dan bertarung di dunia reinkarnasi. Setelah 1 putaran reinkarnasi lagi, mereka berubah menjadi 2 belalang sembah dan berdiri di dahan, melambaikan kedua tungkai depan mereka. Mereka saling serang seperti 2 guilotin besar. Mereka berubah menjadi 2 naga ikan ganas di laut, 2 selir kekaisaran di istana, 2 bunga di pohon anggur, dan 2 buah merah yang diperas menjadi 1. Mereka berubah menjadi 2 gunung naga, merangkak di sana, mencoba merebut nasib naga masing-masing, menunggu sejuta tahun untuk terbentuk. Mereka berubah menjadi 2 pohon muda, mengalami ribuan tahun perubahan, mencoba menekan satu sama lain, tidak membiarkan satu sama lain menyerap sinar matahari dan nutrisi. Dunia reinkarnasi ini adalah dunia reinkarnasi dalam kesadaran mereka. Mereka telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa mereka sadari, tetapi mereka masih terjerat. Mereka masih bertarung dan mencoba saling mengalahkan, tetapi tetap tidak ada pemenang. Pada hari itu, mereka bereinkarnasi sebagai saudara perempuan dan masih bertarung dan membunuh. Tiba-tiba, mereka berdua memegang pedang mereka bersama-sama dan menekannya ke dada masing-masing. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kedua wanita itu saling menatap dengan tajam. Nyonya Yuanmu terkekeh dan berkata, "Kakak, kamu hanya tahu bagaimana cara bertarung denganku, tetapi apakah kamu masih ingat berapa kali kita bereinkarnasi?" Sang permaisuri sedikit terkejut. Yuanmu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih ingat jalan yang kamu tempuh? Jika kamu tidak ingat, maka adik perempuan ini pasti akan menang." Balikkan reinkarnasi. Tiba-tiba, kekuatan ilahi reinkarnasi berputar dan muncul di belakangnya. Gadis kecil yang telah diubah Yuanmu melemparkan dirinya ke dalam reinkarnasi itu dan menghilang. Ekspresi permaisuri berubah drastis dan dia buru-buru mengejarnya. Yuanmu telah berubah menjadi pohon besar. Pohon besar itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi pohon muda. Sang ratu mengejar mereka dan juga berubah menjadi pohon besar, namun dia selangkah lebih lambat darinya. Pohon muda yang diubah Yuanmu menghilang dan berubah menjadi naga suci. Naga suci itu bersujud di tanah dan berubah menjadi urat nadi naga. Tak lama kemudian, urat nadi naga itu memasuki siklus reinkarnasi dan kembali ke kehidupan sebelumnya. Kedua wanita itu terus-menerus mengalami siklus reinkarnasi. Sang permaisuri masih selangkah lebih lambat dari Yuanmu. Saat permaisuri kembali ke kehidupan pertamanya dan berubah menjadi bayi di dalam perutnya, Yuanmu sudah menghilang. Ekspresi bayi itu berubah drastis, dan dia melihat seni dewa reinkarnasi turun. Seni itu menyapu dirinya dan berputar sambil bersiul. Dalam sekejap, dia jatuh ke dalam reinkarnasi dan mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak dapat lagi menemukan jalan kembali. Nyonya Yuanmu memperoleh kemenangan penuh dan mengambil alih tubuh jasmani permaisuri. Dia terkekeh, "Jalan reinkarnasi yang muliamu memang hebat. Aku akhirnya berhasil menyingkirkan adik perempuan jalang itu. Yang muliamu, aku kembali." Dia melihat ke arah Kinmu, tetapi tidak melihatnya. Dia hanya melihat seorang lelaki tua berambut putih tergantung di bawah tali merah. Tali merah diikatkan di lehernya, dan lelaki tua berambut putih itu telah tergantung di sana selama waktu yang tidak diketahui. Dia tampak kaku.
Nyonya Yuanmu terkejut dan bergegas maju untuk memeriksa napasnya. Ketika dia mendapati bahwa dia masih bernapas, dia menghela napas lega. Dia telah menyelamatkan lelaki tua itu dan masih bisa melihat penampilan Kinmu di antara alisnya. Hanya saja dia terlalu tua dan kuno, seolah-olah tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu. Apa yang terjadi dengan kekasihku? Mengapa dia gantung diri? Nyonya Yuanmu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kinmu meneteskan air mata dan terisak, ini terlalu sulit, ini benar-benar terlalu sulit. Nyonya Yuanmu sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak dapat menahan tawa, sulit. Jika kamu tidak ingin belajar, itu tidak sulit lagi. Kekasihku adalah orang yang sangat pintar, bagaimana mungkin dia bisa mati karena Red Note ini? Ya, kata Kinmu kaku, aku sudah berurusan dengan kakak, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk kawin lari. Nyonya Yuanmu memegang lengannya dan berkata dengan gembira, tuan muda kedua itu juga tidak bisa melakukannya. Sekarang kekasih kecilku akan mengikutiku untuk membunuhnya, kita bisa melarikan diri dan menjalani kehidupan kecil kita bersama. Dia terkekeh dan berkata, setelah dia keluar kali ini, dia akan menyatukan 10 orang surgawi dan dunia. Kekasih kecilku akan menjadi permaisuri yang mulia di haremku. Namun, jika kamu setua sekarang. Penampilan Kinmu berangsur-angsur kembali ke masa mudanya, dan dia melirik simpul merah itu dengan enggan. Jangan lihat lagi, toh kamu tidak akan bisa mempelajarinya. Nyonya Yuanmu menariknya turun dengan penuh semangat. Kinmu tiba-tiba tercengang. Pandangannya masih tertuju pada simpul tali merah saat dia bergumam, tali ke-6 ini, tali ke-6. Aku mengerti. Dia bersorak dan melepaskan diri dari tangan Nyonya Yuanmu. Dia tertawa terbahak-bahak dan berlari di atas tali merah, menari dan bernyanyi, akhirnya aku mengerti. Jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Semua yang mendalam ada di tali merah ke-6. Aku tak terkalahkan. Nyonya Yuanmu melihat penampilannya yang gila dan tidak dapat menahan rasa khawatir. Saya baru saja pulih dan dia bertingkah lagi. Namun, tanpa bantuannya, saya mungkin tidak dapat melarikan diri dari tangan tuan muda kedua. Saya tak terkalahkan. Kinmu meletakkan tangannya di pinggangnya dan bersemangat. Aku sudah mempelajari 1% keterampilan mengikat tali merah. Aku bisa berjalan sendiri. Nyonya Yuanmu terkejut. Tetapi saat mendengar dia mengatakan bahwa dia baru mempelajari 1% dari kemampuannya, dia pun kembali tenang. Jika hantu yang sudah mati itu benar-benar telah mempelajari simpul tali merah, maka aku tidak punya pilihan lain selain menjadikannya hantu yang sudah mati terlebih dahulu. Nyonya Yuanmu tersenyum pada Kinmu yang berlari kegirangan dan berpikir, tetapi hanya 1%, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kinmu menenangkan diri dan duduk di tali merah untuk membersihkan diri. Dia baru saja dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dan jarang baginya untuk kehilangan sikap seorang pemuja surga setelah diikat oleh tali merah. Lebih jauh lagi, dia juga perlu menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan pikirannya yang tenang untuk memilah-milah keuntungannya selama kurun waktu ini. Tentu saja, itu juga karena tali merah itu terlalu sulit, masalah yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Namun, tali itu sangat menarik baginya, yang menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Ketika Nyonya Yuanmu melihatnya tenang selama proses mencuci, dia sangat pendiam. Hati daunnya seperti laut yang tenang tanpa ombak, dan dia tidak bisa tidak memuji hati daunnya yang kuat. Kegembiraan yang besar dan kesedihan yang besar, tak terkendali dan tak terkendali. Dia tak terkendali bagaikan tengkorak, penuh emosi. Namun, ia dapat pulih ke alam dauhar tertinggi dalam waktu singkat. Di dunia ini, mungkin hanya orang aneh seperti Kinmu yang dapat melakukannya. Kinmu menatap simpul tali merah itu dan tatapannya tertuju pada tali merah ke-6. Dia tak dapat menahan desahan emosi dalam hatinya. Tuan Istana Mikrov memang tak terduga. Di saat yang sama, ia memiliki hati yang penuh belas kasih. Tali merah ke-6 bukanlah benang yang memicu kekuatan segelnya, tetapi benang yang melepaskannya. Selama dia menarik tali merah itu, segelnya akan terlepas dan tuan muda kedua Istana Mikrov akan terbebas. Dia tidak ingin membunuh muridnya ini. Tuan muda kedua menduga bahwa pemilik tali merah itu tidak mungkin membunuhnya karena ia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pemilik tali merah masih memiliki kedalaman simpul tali merah. Dapat dikatakan bahwa tali merah adalah katalisator untuk memahami seni ilahinya. Dia khawatir tuan muda kedua akan mendatangkan malapetaka di dunia dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya, jadi dia meninggalkan teknik untuk menghadapinya. Kinmu memujinya tanpa henti dalam hatinya dan berpikir, tidak peduli apakah itu kultivasi, kemampuan, atau cara dia bersikap, tidak ada yang akan dapat menemukan kesalahan padanya. Kecerdasannya juga tak tertandingi.
Orang yang bisa membuatnya menundukkan kepala karena kagum adalah orang yang pertama dan satu-satunya. Sekalipun itu adalah Lan Yutian atau Kaisar Surgawi, mereka juga kurang kecerdasan dan kurang tindakan. Su Senghua, tuan muda dari surga tinggi yang bersinar dengan kemegahan yang tak tertandingi, juga memiliki kekurangan dalam kepribadiannya. Kaisar pendiri pun sama. Adapun Kaisar tertinggi, Kaisar Surgawi awal mutlak, Yang Mulia Surgawi surga luas, Yang Mulia Surgawi awan, dan yang lainnya, mereka semua memiliki kekurangan sendiri dan tidak sempurna. Bahkan perubahan besar yang tak terduga pun memiliki kekurangannya sendiri. Terkadang, ia sengaja membuat hal-hal misterius untuk menutupi dirinya dalam misteri. Adapun Kinmu sendiri, dia juga memiliki segala macam kekurangan dalam kepribadiannya. Hanya penguasa Istana Miro yang pantas mendapatkan pujian dari orang yang sempurna. Kekasih, bisakah kita pergi sekarang? Nyonya Yuanmu bersemangat dan terus mendesaknya. Kinmu menatap simpul merah itu dalam-dalam dan berdiri. Ia merenungkan keajaiban Dao yang telah ia pahami selama beberapa hari terakhir dalam benaknya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, kita bisa pergi sekarang. Nyonya Yuanmu bersorak. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menguasai tubuh ini dan tidak dapat menahan rasa percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, saat kita turun nanti, gunakan domain anehmu untuk membantuku dan aku akan bertarung melawan tuan muda kedua. Aku masih belum cukup untuk menjadi musuhnya, tetapi dia sedang ditekan, jadi aku masih bisa memblokir beberapa gerakan. Selama kamu melarikan diri, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dia telah mengatasi kelemahannya sendiri dan kultivasinya telah meningkat pesat. Kepercayaan dirinya juga meningkat. Keduanya menunggu gelombang reruntuhan yang kembali berlalu dan segera melompat keluar dari jangkauan tali merah. Setelah itu, gravitasi reruntuhan yang kembali turun. Sepanjang jalan, Kinmu menjentikkan jarinya dan mengaktifkan kekuatan 5 rantai Dao. Tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di rantai Dao dan bergetar terus-menerus saat mengalir turun di sepanjang rantai Dao. Ketika Nyonya Yuanmu melihat ini, dia bahkan lebih tenang. Jika Kinmu dapat mengaktifkan rantai Dao untuk membatasi kemampuan tuan muda kedua, peluang mereka untuk melarikan diri akan lebih besar. Asalkan aku dapat menyingkirkan tuan muda kedua, aku akan membiarkan kekasih kecilku pergi. Dia tersenyum saat berpikir, kekasih kecilku terlalu berbahaya. Jika dia keluar hidup-hidup, ancaman yang ditimbulkannya kepadaku terlalu besar. Terlebih lagi, ancaman ini meningkat dari hari ke hari, kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Keduanya turun dengan cepat, dan getaran rantai Dao menjadi semakin kuat. Jelas bahwa rantai Dao tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan membuat tuan muda kedua yang tertekan di laut kekacauan menjadi waspada. Tiba-tiba, hamparan putih yang luas muncul di depan mereka. Kinmu membuka mata vertikal di antara alisnya dan melihat ke atas. Dia segera berteriak, itu rambut tuan muda kedua. Hati-hati, wilayah harta karun ilahinya menyebar, dan Nyonya Yuanmu berdiri di dalamnya. Seketika, dia bisa melihat bagian depan, belakang, kiri, dan kanan. Serangan apapun akan menyerangnya dari depan, dan akan lebih mudah untuk memblokir dan menghancurkannya. Domain yang bagus. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Saat berikutnya, dia melihat rambut tuan muda kedua, yang ditenun menjadi kain dan dibaringkan di jurang besar. Kinmu dan Yuanmu melolong panjang pada saat yang sama dan bergegas turun. Kinmu berdiri di bawah pohon dunia, dan lengannya terjulur dari bawah ketiaknya. 58 aula di belakangnya berubah menjadi ibu kota Giok untuk mempertahankan surga. Roh primordialnya muncul di ibu kota Giok, dan itu sangat agung. Jubah berburunya berputar-putar, menutupi seluruh ibu kota Giok. Tubuh jasmani dan roh primordialnya menyerang pada saat yang sama, mencengkeram rantai jalur. Semua kekuatan sihirnya mengalir ke rantai jalur, meningkatkan kekuatan rantai jalur. Cici, bahasa Indonesia. Jaring yang ditenun oleh rambut putih yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh kekuatan rantai jalur. Domain harta karun ilahi embrio roh membawa mereka berdua dan melesat menembus jaring yang terkoyak. Begitu mereka melewati jaring, rambut putih yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari jaring dan meluncur turun. Dalam sekejap, mereka seperti tangan yang tak terhitung jumlahnya dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang mereka berdua dengan ganas. Nyonya Yuanmu terbang ke atas dan ke bawah di wilayah harta karun dewa seperti kupu-kupu berwarna-warni. Dia menunjukkan kemampuan dewa terkuatnya dan menangkis semua serangan rambut putih. Pakaiannya berdesis dan terpotong-potong oleh rambut putihnya bagaikan kupu-kupu, memperlihatkan kulitnya yang putih bersih. Wilayah harta karun ilahi embrio roh masih bersiul. Di lautan kekacauan di bawah, daun teratai bergoyang dan rambut putih di salah satu daun teratai melesat ke langit seperti air terjun.
Meskipun Tuan Muda kedua Istana Miluo adalah seorang wanita, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ia mencabut bunga teratai kembar dan mencabut bunga teratai tersebut. Sebenarnya ada bagian akar teratai yang terhubung ke bagian bawah bunga teratai, dari sana ki yang kacau menyembur keluar. Ada akar di bawah akar teratai. Setiap akar menari di udara. Itu seperti naga kekacauan besar yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan pola dao yang meledak dari 5 rantai dao. Wus, Tuan Muda kedua mengeksekusi akar teratai, dan jurang-jurang besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas lautan kekacauan di bawah. Jurang-jurang itu muncul dan menghilang ke segala arah, menelan dan menghancurkan rantai-rantai dao. Benih teratai melesat keluar dari teratai kembar, dan setiap kali serangan menghantam, sepetak kekosongan pun hancur. Jelas, teratai kembar dari zaman ke-16 alam semesta telah matang. Ada biji teratai di bunga dan akar teratai di bawah bunga. Mereka tidak seperti teratai kembar dari zaman ke-17, yang hanya memiliki akar dan tidak ada biji teratai atau akar teratai. Dia tahu bahwa Kinmu dan Dewi Reruntuhan yang kembali kemungkinan besar telah bertemu secara kebetulan dan kemampuan mereka telah meningkat pesat, jadi dia telah mengeluarkan kartu trufnya. Namun, kekuatan rantai dao terlalu kuat. Rantai itu menekan kultivasi dan kemampuannya, dan dengan kerusakan laut kekacauan, kekuatan tempur yang bisa dilepaskannya tidak tinggi. Meskipun tidak tinggi, itu bukan masalah kecil. Jika dia menyerang Kinmu atau Yuanmu dengan seluruh kekuatannya, mereka mungkin akan berubah menjadi abu dan tidak akan ada yang tersisa. Untungnya, dia harus bertarung melawan rantai dao, kalau tidak Kinmu dan Yuanmu tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Keduanya bergegas turun, dan tatapan Yuanmu terkunci pada seni dewa lubang pembuangan mengambang milik Tuan Muda kedua. Dia membawa Kinmu untuk menghindar ke segala arah, dan tiba-tiba sebuah biji teratai jatuh seperti batu yang menghantam permukaan danau yang tenang, menghantam wilayah harta karun dewa Kinmu. Kekuatan benih teratai meledak, dan pada saat berikutnya, berubah menjadi jurang besar yang menyapu wilayah harta karun ilahi. Langit berbintang yang luas dan dunia yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam benih teratai. Nyonya Yuanmu terbang untuk menemui benih teratai dan melancarkan jurus pamungkasnya. Tubuh jasmani dan roh primordialnya bergoyang, berubah menjadi jurang besar yang berbenturan langsung dengan benih teratai. Kinmu segera menstabilkan domain harta karun sucinya dan menghentikan sosoknya yang jatuh. Pak, tubuh Nyonya Yuanmu meledak. Itu hanya tabrakan biasa, tetapi dia sudah berubah menjadi kekacauan berdarah. Seluruh tubuhnya, termasuk roh primordialnya, tidak dapat menemukan satupun kulit yang utuh. Ki vitalnya bagaikan pelangi panjang saat dihisap ke dalam jurang yang dibentuk oleh biji teratai. Mati, teriak Kinmu dan mengeksekusi domainnya. Tubuh jasmani dan roh primordial Nyonya Yuanmu segera pulih. Keduanya menggertakkan gigi dan bertarung melawan benih teratai. Tiba-tiba, rambut putih melewati wilayah harta karun suci mereka, dan pada saat berikutnya, mereka berdua ditusuk oleh 100 rambut putih. Rambut putih itu terkoyak ke segala arah, dan keduanya langsung hancur berkeping-keping. Benih teratai itu menelan potongan-potongan tak terhitung banyaknya yang telah mereka berdua ubah dengan suara mendesing. Jika pohon harta karun itu tidak hancur, aku pun tidak akan hancur. Benih teratai itu terbang ke arah wanita di atas daun teratai ketika tiba-tiba membesar dan membesar lagi. Pada saat berikutnya, benih itu hancur berkeping-keping, dan pohon dunia yang rimbun dan hijau muncul dari tanah. Ki vital yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pohon dunia, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta istana-istana surgawi dan istana-istana harta karun, dengan cepat terbentuk. Dunia-dunia surga muncul satu persatu, dan Kinmu dan Nyonya Yuanmu berdiri di bawah pohon. Kinmu berteriak keras dan menggunakan kekosongan yang ekstrim. Domainnya menjadi sangat tipis dan tidak memiliki ketebalan apapun. Dengan desiran, dia terbang maju di sepanjang permukaan laut kekacauan, jauh dari Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua menahan rantai dao dan menggoyangkan kedua teratai kembarnya. Sehelai daun teratai terbang keluar dan mengejar Kinmu dan Nyonya Yuanmu. Daun itu dengan lembut menempel pada wilayah harta karun ilahi yang tidak memiliki ketebalan apapun. Daun teratai kembali ke Tuan Muda kedua, dan wilayah harta karun suci di daun teratai juga terbang kembali. 36 istana surgawi muncul di belakang kepala Nyonya Yuanmu dan dia berkata dengan tegas, "Yang muliamu, pinjamkan aku istana harta karun itu." Tidak banyak istana harta karun di istana surgawinya dan hanya ada 29. Ketika Kinmu mendengarnya, 58 istana harta karun itu terbang keluar dan duduk di istana surgawinya. Kinmu mengeksekusi istana surgawi Taisu, dan 58 istana harta karun langsung menjadi satu dengan 29 istana harta karunnya.
Banyak dari mereka saling tumpang tindih, tetapi totalnya ada 67. Kultivasi dan kekuatan sihir Nyonya Yuanmu meningkat pesat, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam daun teratai, menjatuhkannya. Kinmu mengeksekusi kekosongan ekstrim sekali lagi dan melesat ke kejauhan. Mereka semakin dekat dengan teratai kembar dari zaman ke-17. Di daun teratai di bawah bunga teratai, mayat Dewa Raja Boyang dapat terlihat dengan jelas. Pada saat itu, rambut putih beterbangan dan melilit kedua teratai kembar itu, menariknya kembali menyatu dengan daun teratai. Mayat Dewa Raja Boyang bergoyang dan jatuh ke dalam lautan kekacauan. Mayat itu dengan cepat dicairkan oleh lautan kekacauan dan berubah menjadi ketiadaan. Itu terataiku. Nyonya Yuanmu melayang ke udara dan memeluk akar teratai itu. Tubuhnya membesar dan membesar, lalu dengan teriakan, dia mencabut kedua teratai itu. Dia hampir jatuh ke dalam lautan kekacauan. Saat berikutnya, wilayah harta karun suci Kinmu menutupi kakinya, dan Nyonya Yuanmu mendarat di istana leluhur. Dia melambaikan teratai kembar dan menyingkirkan rambut putihnya. Teratai kembar itu berputar cepat dan mekar, menghantam punggung Kinmu. Di belakang Kinmu, telapak tangan tuan muda kedua menembus kabut kekacauan dan menyerang. 5 rantai melilit kelima jarinya, dengan cepat memperlihatkan tulang-tulang putihnya yang mengerikan. Namun, kekuatan serangan ini masih tak terukur. Boom! Yuanmu menjerit, dan semua kekuatan mengalir kedua teratai itu. Pada saat yang sama, tubuh Kinmu terus menonjol keluar dari bawah pohon dunia, mencabutnya untuk menghadapi telapak tangan tuan muda kedua. Ledakan. Tabrakan itu menyebabkan tubuh mereka meledak satu demi satu. Setelah meledak, mereka pulih dan meledak lagi. Bahkan roh primordial mereka hancur total. Untungnya, seni bela diri Kinmu yang tidak mudah meledak, memungkinkan mereka bertahan hidup dan memblokir serangan tuan muda kedua. Tuan muda kedua mengulurkan telapak tangannya sekali lagi, tetapi kelima rantai itu menguncinya makin erat, menariknya ke dalam lautan kekacauan. Dia mengeluarkan raungan geram dan tenggelam ke dalam lautan kekacauan. Old Seven, kalau aku kabur, aku akan menemukanmu. Kinmu mendirikan pohon dunia dan menanamnya dengan kuat. Akar pohon dunia menari-nari dan menusuk ke dalam istana leluhur embrio rohnya. Nyonya Yuanmu juga menusukkan kedua teratai kembar itu ke dalam lautan kekacauan. Keduanya penuh luka, tetapi mereka saling tersenyum dan terbang ke langit, terbang menuju langit di atas lubang pembuangan. Gelombang pasang surut itu meletus, membuat tubuh mereka semakin cepat. Keduanya merasa rileks, dan mereka melihat pintu masuk jurang besar itu semakin dekat. Mereka tiba di rumah bunga teratai kembar. Suasana di dalam begitu damai, dan benang sari bunga menari mengikuti arus air. Kinmu berdiri di samping rumah bunga dan melihat ke bawah. Arus pasang surut yang ringan itu kuat, dan lautan kekacauan di bawahnya membuatnya takut. Akhirnya aku berhasil lolos. Kekasih kecil, jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nyonya Yuanmu menggigit bibir bawahnya dengan gigi mutiaranya dan tergagap, bagaimana aku harus membalas budimu? Kinmu menoleh dengan tatapan penuh kasih sayang. Bagaimana Nyonya ingin membalas budiku? Tentu saja, Nyonya Yuanmu malu-malu dan takut-takut saat mengusap sudut. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar penutup jurang besar itu mendekat sambil tersenyum. Tentu saja untuk mengirimmu ke kematianmu. Jika kau masih hidup, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Jarak antara mereka berdua sangat dekat, jadi dia bergerak sangat cepat, sehingga Kinmu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, saat dia bergerak, Kinmu tampaknya sudah menduganya akan bergerak. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka, dan sebuah roda cahaya melesat keluar darinya dan menghantam bagian tengah alis Nyonya Yuanmu. Permaisuri, bangun. Di dalam tubuh Nyonya Yuanmu, kesadaran sang permaisuri yang telah melalui banyak reinkarnasi dan tidak dapat menemukan jalan keluar, segera lolos dari reinkarnasi dan menguasai tubuh jasmani Nyonya Yuanmu. Serangan Nyonya Yuanmu mengenai bagian atas kepala Kinmu, tetapi tidak berhasil. Keheranan muncul di wajahnya. Kau benar-benar meninggalkan jebakan. Teratai kembar itu tumbuh perlahan di tengah pasang surut dan sampai di puncak jurang besar. Cahaya bersinar, dan air sungai dunia bawah meluap. Kinmu menatap wajah Nyonya Yuanmu dan mendesah. Dia merentangkan tangan kanannya dan menekannya di wajah Nyonya Yuanmu sebelum berbalik. Yuanmu, permaisuri, seni ilahi yang kupahami tidak dapat membunuh kalian berdua, jadi aku hanya bisa menekan kalian berdua. Jika kita ditakdirkan di masa depan, selamat tinggal. Kelima jari tangan kanannya menjauh dari wajah Nyonya Yuanmu dan berjalan keluar dari rumah bunga dengan teratai kembar. Kinmu mengangkat kepalanya dan menatap air sungai dunia bawah. Simpul tali merah, katanya lembut. Sua,
5 rantai melewati wajah Nyonya Yuanmu dan 5 tali merah muncul dari rumah bunga. Tali-tali itu saling terjalin dan terjalin membentuk simpul tali merah. Bunga teratai kembar itu perlahan tenggelam ke dalam lubang pembuangan. Nyonya Yuanmu dan permaisuri kaisar muncul dalam tubuh lain. Saat teratai kembar itu turun, mereka juga jatuh ke dalam jurang besar. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang dan melawan, mereka tidak dapat melepaskan diri dari simpul merah. Qinmu hanya memahami 1% dari simpul merah, tetapi meskipun hanya 1%, kekuatannya sudah cukup untuk mengunci mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Qinmu tidak menenggelamkan mereka ke dalam lautan kekacauan, jadi meskipun mereka ingin menghubungi Tuan Muda kedua dari Istana Mikrov, mereka tidak punya sarana untuk melakukannya. Tidak hanya itu, simpul merah yang ditinggalkan Qinmu tidak seperti simpul merah yang digunakan oleh Tuan Istana Mikrov untuk menyegel Tuan Muda kedua. Dia bahkan meninggalkan benang keenam, yang memberi Tuan Muda kedua kesempatan untuk hidup. Qinmu tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup. Jika seseorang datang menyelamatkan mereka dan menyentuh simpul merah yang ditinggalkannya, kekuatan segel ini akan meledak dan menyerang tubuh mereka. Kecuali seseorang dapat mematahkan simpul merah itu dengan kekuatan kasar atau ahli dalam hal itu, mereka akan dapat mematahkan segelnya dan menyelamatkan Nyonya Yuanmu. Akan tetapi, hal itu memerlukan kemampuan orang tersebut jauh melampaui Qinmu, atau pemahaman mereka terhadap simpul merah harus di atas Qinmu. Di dunia saat ini, hanya ada sedikit orang yang kemampuannya melampaui Qinmu, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang pemahamannya terhadap simpul merah melampaui Qinmu. Tentu saja, masih ada kesempatan bagi Nyonya Yuanmu dan Janda Permaisuri untuk selamat, dan itu karena pemahaman Qinmu tentang simpul tali merah hanya 1% dari yang dipahami oleh kepala istana dari Istana Miluo. Simpul tali merah Qinmu tidak mengalami banyak perubahan rumit seperti yang dimiliki oleh kepala istana-istana Miluo, jadi hal itu memberi mereka kemungkinan untuk memecahkannya. Qinmu mengikuti sungai dunia bawah keluar dari lubang pembuangan dan tiba di Yudu. Jalan kunci giok Yudu masih ada di sana, dan hitungan bumi hampir menghancurkannya. Namun, karena hitungan bumi Ahchou dan reinkarnasi Adipati Surgawi, tempat itu masih terlindungi. Namun, pasukan istana surgawi yang menjaga tempat itu telah sepenuhnya musnah, dihancurkan oleh serangan hitungan bumi. Saat Qinmu tiba di Jade Lok Pass, dia segera diperhatikan oleh Dao Agung Yudu, dan Ki Iblis Yudu menjadi sangat padat. Dia tersenyum tipis, dan jalur reinkarnasi berubah menjadi roda cahaya yang berputar. Itu benar-benar menghalangi indera jalur Yudu, dan Ki Iblis gelisah Yudu langsung tenang. Dia tidak sepenuhnya melenyapkan karma. Meskipun jalur reinkarnasi dapat menghindari bencana, dia tidak dapat sepenuhnya melenyapkan karma saat ini. Dia hanya dapat membuat jalur Yudu merasa bahwa orang ini bukanlah Qinmu. Jika seseorang memiliki kultivasi yang sangat mendalam di jalur Yudu dan mencapai alam Dao di 36 surga, mereka masih dapat mengandalkan karma untuk mencari melalui reinkarnasi dan menemukan auranya dari karma. Akan tetapi, mustahil bagi Dao Agung Yudu untuk mengambil inisiatif mencarinya, jadi wajar saja jika Dao Agung Yudu tidak akan menemukannya. Yudu jadi agak aneh, sepertinya banyak hal yang terjadi selama aku berada di mata laut. Qinmu datang ke hutan prasasti api karma di Jade Lok Pass dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Meskipun Ki Iblis Yudu tidak lagi gelisah, namun masih sangat padat. Sangat berbeda dari Yudu yang biasa. Jika hari ini adalah hari lain, dia akan melihat miliaran kapal kertas bolak-balik di seluruh penjuru Yudu. Utusan kematian yang lebih tua akan duduk di atasnya untuk menerima jiwa dan roh primordial orang mati di seluruh penjuru Yudu untuk menerima penghakiman mereka. Namun kini semua kapal kertas itu telah hilang. Seluruh Yudu telah berhenti berfungsi sepenuhnya, dan tidak ada seorang pun yang akan mengurus orang mati di seluruh dunia. Jika mereka melakukan hal itu, pasti akan menyebabkan keributan besar di seluruh dunia. Jiwa-jiwa orang mati mengamuk di dunia orang hidup. Sebagian meninggal secara tidak adil, sementara yang lain menyimpan dendam atau ambisi. Mereka akan berubah menjadi hantu jahat. Bahkan ada dewa yang jatuh dan memiliki kekuatan besar untuk merasuki semua makhluk hidup dan mengganggu yin dan yang. Bahkan ada yang memisahkan dunia orang hidup dan menciptakan negara hantu di dunia orang hidup. Jika orang mati tidak mati, mereka akan menimbulkan masalah besar. Pada saat itu, Yudu dipenuhi dengan niat membunuh. Sirkulasi Dao besar Yudu menjadi lebih aktif dari sebelumnya, dan para iblis di Yudu juga menjadi tenang. Namun, Qinmu dapat dengan jelas merasakan kekuatan jalan iblis meningkat. Situasi ini sangat mirip dengan perubahan Dao Surgawi Suandu ketika mereka sedang berperang melawan Adipati Surgawi saat itu. Yudu telah berhenti beredar, jadi sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kalau begitu,
pengadilan surgawi sedang mempersiapkan penghitungan bumi untuk perang salib. Jantungnya bergetar, dan dia berjalan ke hutan tablet api karma. Tak lama kemudian, dia menemukan reinkarnasi dari Adipati Surgawi. Reinkarnasi dari Adipati Surgawi masih menderita siksaan api karma, berjuang di dalamnya. Duke Surgawimu. Ketika Duke Surgawi memperhatikannya, dia dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat dari jiwanya dan berteriak. Kinmu menyapanya dan mengamatinya. Ia melihat bahwa dao surgawi milik Adipati Surgawi bahkan lebih sempurna. Bukan hanya dao surgawi, Adipati Surgawi juga memiliki pemahaman dan pengertian yang luar biasa tentang semua dao agung di dunia. Ia terbenam dalam api karma dan dibakar olehnya. Sebaliknya, hal itu memungkinkan pemahamannya tentang dao surgawi dan dao agung lainnya mencapai alam yang sangat dalam. Alam daonya maju pesat dan kultivasinya luar biasa. Adipati Surgawi telah menyingkirkan belenggu para dewa kuno, dan inilah saatnya bagiku untuk mencapai dao. Kinmu tersenyum dan memberi selamat padanya. Adipati Surgawi berkata, berkat bantuan yang muliamu, aku memiliki harapan untuk mencapai dao. Yang muliamu pasti menyadari perubahan di Yudu, kan? Rekan Daois Earthbound juga akan segera dibebaskan, dan aku tidak akan kesepian lagi dalam perjalananku untuk mencapai dao. Kita akan saling mendukung. Hati Kinmu sedikit mencelos. Pengadilan surgawi menyerang Earthbound, dan Earthbound telah menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari tubuh dewa kuno dan menjadi Ahchou. Ini adalah keinginan Earthbound yang telah lama disayanginya, jadi dia tentu saja harus memenuhinya. Namun, jika Earthbound meninggal dan Yudu jatuh ke tangan musuh, pengadilan surgawi akan memiliki kekuatan Yudu di tangan mereka. Dengan Suandu sebagai tambahan, tidak peduli apakah itu kedamaian abadi atau desa yang riang, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Suandu mengendalikan matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan dapat menyebabkan semua dunia di alam semesta jatuh ke dalam kegelapan. Segala macam bencana alam akan muncul. Badai salju besar di dunia abadi telah menyebabkan dunia abadi kehilangan ratusan juta orang. Jika pengadilan surgawi mengendalikan Suandu dan memulai perang, bencana alam yang ditimbulkannya akan tak terbayangkan besarnya. Jika istana surgawi mengendalikan Yudu lagi, mereka dapat langsung menyerang harta karun dewa kehidupan dan kematian milik semua dewa perdamaian abadi dan praktisi seni ilahi. Tidak akan mudah untuk membunuh para dewa, iblis, dan praktisi seni ilahi. Yang lebih mengerikan lagi adalah jika pengadilan surgawi mengambil alih tubuh pangeran bumi dan mengerahkan pasukan hantu Yudu untuk menyerbu dunia orang hidup, itu akan menjadi malapetaka yang tak terbayangkan. Kedamaian abadi saat ini tidak lagi sama seperti di masa lalu. Jumlah dewa jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan praktisi kuat tingkat pemuja surgawi seperti Kinmu juga telah lahir. Eternal Peace juga memiliki Lan Yutian, Su Senghua, Lin Xuan, dan praktisi kuat lainnya dari generasi yang lebih tua. Kemampuan mereka sangat hebat, dan semua jenis pabrik manufaktur dapat menempa senjata dewa terkuat di dunia. Kekayaan rakyatnya sangat mencengangkan, itu jelas merupakan kekaisaran dewa terkuat di daratan di antara semua surga. Lebih jauh lagi, Kinmu memiliki koneksi yang luas dan dapat membantu perdamaian abadi bergandengan tangan dengan desa yang riang dan dunia terapung berwarna merah cerah. Bersama dengan Kaisar Pendiri, Yang Mulia Surgawi Anda, Yang Mulia Surgawi Ling, Yang Mulia Surgawi Yue, dan Lang Bao, serta Yang Mulia Surgawi Yun yang berada tinggi di kehampaan tertinggi, kekuatan tempur pihak mereka tidak jauh lebih lemah daripada kekuatan tempur Istana Surgawi. Namun, jika Yudu jatuh ke dalam kendali pengadilan surgawi dan mereka benar-benar bergerak, pengadilan surgawi akan mampu meratakan dunia asal dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan. Itu karena kekuatan inti surga terlalu banyak dan terlalu kuat. Langit menguasai seluruh langit dan seluruh dunia, dan semua orang berbakat di seluruh dunia dikumpulkan ke dalam langit. Jumlah tahta kaisar saja berjumlah 100. Bahkan jika 4 kaisar tewas dalam pertempuran, mereka dapat menggantikan keempat kaisar kapan saja. Saat perang benar-benar meletus, selama kaisar pendiri dan yang lainnya dihalangi, kekuatan inti surga akan mampu menghancurkan desa yang riang bersama kedamaian abadi dan dunia yang mengambang. Jumlah penduduk bumi terbebas, namun jumlah penduduk dunia tidak bisa terbebas. Kinmu menenangkan dirinya, saudara Dao, Yang Mulia Surgawi telah mencapai dao dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Selain itu, dengan pengadilan surgawi yang memiliki fondasi yang begitu besar dan mengendalikan kota Hades, masih belum ada seorang pun di pengadilan surgawi yang dapat menandinginya. Jika kota Hades jatuh ke tangan pengadilan surgawi, apa gunanya bertarung? Sebaiknya aku menanggalkan pakaianku dan mengikat diriku sendiri sebelum pergi ke pengadilan surgawi untuk berlutut di depan Yang Mulia Surgawi. Ada rasa kesal dalam kata-katanya. Adipati Surgawi ragu-ragu, katanya,
sebenarnya, Istana Surgawi berencana menyerang Yudu kali ini karena bangsawan bumi membunuh prajurit-prajurit Istana Surgawi di lintasan kunci giok saat ia ingin menangkapmu. Ini memberi Istana Surgawi alasan. Akhir-akhir ini, Istana Surgawi telah melapor ke seluruh surga, mempublikasikan perbuatan jahat bangsawan bumi dan mengibarkan panji untuk menghukum bangsawan bumi. Bangsawan bumi mencari kematiannya sendiri. Bangsawan buminya, Ah Chou, ada di hutan prasasti api karma. Mungkin kau harus bertanya padanya. Kinmu membungkuk dan pamit untuk mencari Pangeran Bumi Ah Chou. Pangeran Bumi Ah Chou terjerat rantai dan menahan kobaran api karma dari semua makhluk hidup di 10.000 dunia. Ia berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya seolah-olah ia menahan penderitaan tak berujung dari orang-orang di dunia. Kinmu menatapnya dan berkata setelah beberapa saat, Earthbound, setelah kau mati, kau akan jatuh ke tangan siapa? Siapa yang akan menggantikan Earthbound? Rantai itu berderak, Pangeran Bumi Ah Chou perlahan mengangkat kepalanya. Yang muliamu, setelah aku mati, Yudu akan jatuh ke tangan Yang Mulia Yu dan Qin Fengqing, yang akan mengambil alih sebagai Pangeran Bumi. Selama sejuta tahun, Yang Mulia Yu telah menjadi Raja Suci Tianqiren, mengatur segalanya di Yudu dan membiasakan diri dengan urusan Yudu. Qin Fengqing adalah putra Dewa Yudu dan mengendalikan kekuatan Yudu, tetapi sifat liarnya sulit dijinakkan. Namun, jika dia memiliki Yang Mulia Yuyu untuk membantunya, dia bisa menjadi Pangeran Bumi yang baik. Kinmu berkata dengan dingin, lalu bagaimana dengan Yang Mulia Su? Bagaimana dengan Putra Surgawi Yin? Alasan mengapa pengadilan surgawi menggunakan pasukan untuk melawan Yudu adalah demi seluruh dunia Yudu. Mengendalikan dunia Yudu berarti mengendalikan kehidupan semua orang. Dengan kemampuan kita saat ini, selama pengadilan surgawi menggerakkan bintang-bintang di Suandu, kita tidak akan dapat menyisihkan pasukan untuk melindungi Yudu. Dia menghembuskan napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sabar, pengadilan surgawi mengendalikan Hades, yang berarti mereka mengendalikan semua kehidupan. Hitungan bumi, kamu juga mengendalikan Hades. Sekarang, kehidupan semua orang ada di tanganmu. Selama kamu bersedia, kamu dapat membantai semua dewa pengadilan surgawi dalam satu gerakan dan merebut semua keuntungan pengadilan surgawi dalam satu gerakan. Kamu akan bertanggung jawab untuk membantai semua dewa, dan aku akan bertanggung jawab untuk menyingkirkan para pemuja surgawi dari pengadilan surgawi. Dengan cara ini, situasi keseluruhan dapat diselesaikan. Jalan Yudu tidak mengizinkanku menyentuh makhluk hidup kecuali orang tersebut telah melanggar jalan Yudu. Api karma di mata 3 orang bangsawan bumi Ah Chou menyala-nyala. Yang muliamu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Yudu jatuh ke tangan pengadilan surgawi. Aku akan membawa Yang Mulia Su ke pengasingan dan menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Sedangkan Yin Tianzi, dia bukan tandingan bangsawan bumi kecil, jadi semakin mustahil baginya untuk mengendalikan Yudu. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Apakah Yang Mulia Su bersedia menyendiri denganmu? Hitungan bumi, meskipun Yang Mulia Su adalah putrimu, dia tidak memiliki hubungan kekerabatan denganmu. Dia adalah Yang Mulia ke-10. Dia dibesarkan oleh Kaisar Surgawi awal mutlak dan terbiasa berurusan denganmu. Pangeran Bumi Ah Chou berkata dengan ekspresi tenang, dia tetap putriku. Kinmu menjentikkan lengan bajunya dan melewati lapisan api karma untuk datang di depan Earthbound Ah Chou. Jalan reinkarnasi memungkinkannya untuk tidak ternoda oleh api karma apapun, jadi tidak peduli seberapa ganas api karma di sini, itu tidak dapat menyakitinya sedikit pun. Mata vertikal di tengah alis Kinmu terbuka, dan dia berhadapan langsung dengan Earthbound Ah Chou. Keenam mata mereka bertemu, dan mereka bisa melihat kekeras kepalaan di mata masing-masing. Dia adalah pemuja surgawi ke-10, kata Kinmu. Earthbound Ah Chou menatapnya lurus. Dia putriku, dan aku Ah Chou. Kinmu mengepalkan tangannya, dan Earthbound Ah Chou mengencangkan rantainya dengan suara mendesing. Tubuhnya condong ke depan, dan keduanya hampir berhadapan. Mereka masih saling menatap lurus. Yang muliamu, kau membuatku menentang Dao Besar Yudu, membunuh orang tak berdosa dan mengubur miliaran dewa dan setan di istana surgawi. Jika aku melakukan itu, apa bedanya aku dengan Yang Mulia ke-10? Api setan menyembur keluar dari lubang hidungnya dan membakar wajah Kinmu. Kau ingin membunuh miliaran dewa dan setan di pengadilan surgawi. Kinmu berkata dengan dingin. Di masa depan, kau akan menyaksikan miliaran dewa dan setan di pengadilan surgawi dan membantai miliaran jiwa dalam kedamaian abadi. Apa bedanya kau dengan pemuja surgawi ke-10? Jangan bertengkar lagi. Adipati surgawi yang tubuhnya terbakar terhuyung-huyung dan mencoba membujuk mereka.